Rasul. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan rapat evaluasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Pada kesempatan ini, mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 yang telah kita laksanakan dari tanggal 23 Maret sampai dengan 19 Agustus tahun 2024 kemarin. Sebagai informasi, dalam penyelesaian PHPU ada dua, PHPU Pilpres dan PHPU Pileg. Untuk PHPU Pilpres, dari dua permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, satu permohonan yang mendalilkan 18 TPS di wilayah Provinsi Jawa Barat. 18 TPS tersebut 5 di Kota Bandung, 10 TPS di Kota Bekasi, 1 TPS di Kabupaten Bekasi, 1 TPS di Kabupaten Bogor, dan 1 TPS di Kota Depok. Alhamdulillah, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian PHPU Pileg dari 289 permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, 21 diantaranya ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kita terbanyak kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan. Beda tipis, selisih 3. Alhamdulillah, dari 21 permohonan tersebut, 15 permohonan dinyatakan dismisal atau tidak dapat diterima, 6 lanjut ke tahap pembuktian. Dari 6 yang lanjut ke tahap pembuktian, 3 yang ditolak untuk seluruhnya dan 3 yang dikabulkan sebagian. Dari persoalan-persoalan tersebut, tentu kita banyak mengambil pelajaran yang nantinya dapat kita gunakan sebagai salah satu antisipasi dalam rangka menghadapi pilkada. Peserta pada kesempatan ini terdiri atas 1 Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, kemudian Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Kota Jawa Barat, kemudian Kepala Subbagian yang membidangi hukum, kemudian yang keempat adalah staf hukum. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Di tengah padatnya kegiatan, kami memahami bahwa tadi malam Bapak Ibu sekalian sampai pukul 23.59 dan mungkin lebih daripada itu baru pulang ke rumah masing-masing dan harus berangkat ke Bandung lagi. Kemudian narasumber insya Allah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Muhammad Tio Aliansa. Kemudian nanti ada tenaga ahli Ketua KPU Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian dari bulan Maret sampai dengan Agustus kemarin yang lanjut saling bekerja sama dalam rangka untuk penyiapan alat bukti, konsultasi kepada kuasa hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul. Kalau kata Bang Hasan, kemarin waktu acara menyatakan kita bilang, ini yakin ya teman-teman datang gitu. Datang itu pasti, teman-teman pasti akan senang kalau diundang. Kalau itu boleh. Nah, karena kan kita sama-sama tahu hari ini kegiatan pilkada sudah masuk, tapi kegiatan kemarin dituntaskan baru minggu lalu untuk kegiatan di pemilu. Hari ini kita sudah 88 hari lagi menjelang pelaksanaan pilkada serentak nasional pertama di Jawa Barat.
Saya berharap kami KPU Provinsi Jawa Barat juga sangat berharap rekan-rekan ketika tadi malam sudah melihat potensi permasalahan ini, mohon dijadikan catatan, dibuat kronologisnya. Divisi hukum juga bisa membuat skema-skema potensi permasalahan ketika masa pendaftaran selama 3 hari kemarin. Kalau kita simak dalam 3 hari ini kan dinamikanya luar biasa, gitu ya. Tiba-tiba ada surat edaran baru, gitu ya. Di tengah-tengah kita menerima pendaftaran ada surat edaran baru. Tuh. Mungkin saya tidak tahu di kabupaten kota misalnya ada beberapa daerah yang menggunakan surat edaran 1915 tadi malam. Ketika tidak ada calonnya bisa menggunakan teknologi, pemanfaatan teknologi, ya. Dan itu diperbolehkan. Surat edaran itu semalam kami terima pukul berapa ya Pak? Sore mungkin ya? Kemarin malam diterima, malam jam 11-nya kita gunakan SE itu gitu kan, karena ada satu pasangan calon yang tidak hadir gitu. Nah ini kan kalau menjadi sebuah permasalahan ketika kita tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait kenapa kalau kita menerima calon tetapi calonnya tidak ada. Dan ini kejadian tadi malam di Provinsi Jawa Barat. Ada paslon yang datang hanya membawa persyaratan yang kebanyakan persyaratannya masih dalam bentuk soft copy, belum dalam bentuk hard copy. Jangankan persyaratannya, tetapi orang yang berdaftarnya nggak ada, gitu. Paslonnya nggak ada. Tapi karena soal surat edaran yang kita terima malam juga, itu kita harus terima. Dan itu dinyatakan lengkap pada tadi malam gitu. Ini kan menjadi sebuah potensi yang khawatirnya kalau tidak terkomunikasikan dengan baik, ini juga menjadi potensi yang menjadi rekomendasi dari teman-teman di Bawaslu. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama KPU Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Divisi Hukum kemarin yang sudah luar biasa. Memang karena begitu harus intensnya kita ketika kita menyelesaikan permasalahan pemilu kemarin. Dan alhamdulillah gitu, di Jawa Barat semua rata-rata mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahapan pilkada yang kita sama-sama tahu, dinamikanya pasti akan sangat lebih dinamis dibandingkan ketika pemilu. Kemudian kalau dilihat dari banyaknya jumlah pasangan calon, paling banyak ada di mana? Ada 5 nih. Ada yang 5 ya? Kota Tasik, Kabupaten Bandung Barat, ya, Bandung Barat ya. Artisnya banyak Bandung Barat ini. Pak Adi sukses. Mana lagi yang lebih dari 4? Oh, di Kota Bogor. Yang satu kan? Garut. Ya, Garut. Garut, Kabupaten Bandung, Kerawang juga. Kerawang satu kan? Oh, Kang Aceh ini masih yang buat hati-hati. Garut, Kerawang, kemudian Pangandaran, yang Pangandaran ya. Kabupaten Bogor, Tuhan juga. Kota Kabupaten, Tuhan. Ada lagi? Majalengka Selatan. Ya, hampir semua punya potensi pada saat pilkada. Ya, mungkin nanti dibahas terkait dengan bagaimana potensi kemarin kita evaluasi di pemilu, yang nanti bisa menjadikan model kita untuk tidak terjadi beberapa permasalahan potensi yang nanti terjadi pada saat pilkada. Kemudian yang ketiga, kami juga sangat berharap rekan-rekan hari ini sangat terasa sekali pilkadanya berbeda, karena mungkin pilkada hari ini adalah pilkada serentak nasional yang pertama. Kami juga sangat yakin mudah-mudahan pada saat hari ini kita juga secara kelembagaan siap dalam menghadapi pilkada. Kemudian yang terakhir, hari ini juga sama-sama harus kita sadari tahapan pilkada di 88 hari ini dalam pelaksanaannya ini adalah tahapan yang sangat urgent.
Mudah-mudahan hari ini ketika misalnya teman-teman di divisi hukum punya kegiatan yang lebih ritmenya lebih rendah, lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman di divisi teknis. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan teman-teman divisi hukum tidak membantu teman-teman di divisi teknis. Karena tadi ketika ada permasalahan, itu menjadi sebuah permasalahan kelembagaan, bukan permasalahan individu ataupun divisi. Mudah-mudahan teman-teman juga hari ini ketika misalnya ritme kegiatan di divisi hukum ini tidak sebanyak dengan hari ini teman-teman di divisi teknis, tetapi teman-teman masih bisa memberikan support kepada teman-teman divisi teknis. Karena rangkaian hari ini memang rangkaian kebanyakan di divisi teknis. Dan hari ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin ada 15 kabupaten ya kata, 15 kabupaten kota yang hari ini tertumpuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hari ini sampai besok sudah difokuskan untuk pemeriksaan kesehatan untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Mungkin di besoknya atau yang kemarin ini dijadwalkan untuk teman-teman yang 15 kabupaten dan kota. Besar harapan kami rekan-rekan semuanya bisa menjadi sebuah tim yang saling mensupport, bisa menjadi sebuah tim yang saling melengkapi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat evaluasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 sampai tanggal 31 Agustus 2024. Dengan ini resmi saya buka. Dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu ini kan selalu yang menjadi pertanyaan terkait dengan putusan DKPP, selalu menjadi pertanyaan. Dari pemilu ke pemilu dalam menjalankan tugas itu, yang namanya peraturan KPU itu pasti keluarnya sesuai tahapan. Tahapan yang pertama itu perencanaan, kemudian melakukan pemutahiran data dengan penyerahan DPD, dilanjutkan dengan pencalonan, dilanjutkan lagi dengan tahapan kampanye, kemudian dilanjutkan dengan tahapan seterusnya sampai dengan penetapan calon terpilih. Jadi tahapan-tahapan ini berpotensi untuk dilaporkan. Setiap tahapan ini semuanya berpotensi untuk dilaporkan. Pemutahiran data pemilih tahapannya berpotensi. Kemudian pencalonan ini yang paling besar. Yang paling banyak di dalam proses pelaksanaan pilkada ini yang dilaporkan di DKPP itu tahapan pencalonan. Kalau di Bawaslu itu tahapan yang paling banyak dalam pelaksanaan pilkada ini tahapan penanganan pelanggaran dan tahapan kampanye itu yang paling banyak. Tahapan penyelenggaraan yang dilaporkan misalnya pada saat pencalonan mendapatkan peringatan keras terakhir. Kemudian ada tahapan lagi rekapitulasi dan pemungutan dan penghitungan suara. Peringatan keras terakhir ini dua hal yang berbeda. Tapi pada saat dia mendapatkan peringatan keras terakhir pada masa pencalonan, kemudian dilaporkan lagi terkait dengan pencalonan, itu pasti sanksinya kalau dia terbukti itu meningkat menjadi sanksinya bisa berhenti sebagai ketua divisi ataupun sebagai ketua atau bisa langsung diberhentikan tetap sebagai anggota. Alhamdulillah ini dalam mencatat sejarah baru penyelenggaraan pilkada tahun 2024 ini kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Kalau dulu kita menyelenggarakan pilkada ini 3 kali, 3 gelombang. Ini dengan jumlah 514 kemudian 37 provinsi, potensi laporannya pasti akan banyak. Dan mudah-mudahan Jawa Barat tidak menjadi penyumbang pengaduan yang paling besar. Ini dasar hukum penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang nomor 7, kemudian undang-undang pilkada, kemudian ada peraturan DKPP. DKPP ini lahir sejak adanya undang-undang penyelenggara pemilu. Mungkin teman-teman sebagian ada yang belum pernah mengenal undang-undang penyelenggara pemilu tahun nomor 15 tahun 2011. Itu pertama lahir DKPP terbentuk. Tahun 2011 DKPP terbentuk dengan kewenangannya itu yang sangat terbatas. Tetapi dulu DKPP bisa meriksa PPK Badan Ad hoc bisa diperiksa, tapi sekarang DKPP tidak dengan meriksa Badan Ad hoc. Makanya teman-teman di Komisi Hukum ini harus clear betul membaca keputusan KPU 337 tahun 2020 tentang penanganan dugaan pelanggaran kode etik bagi semua jajaran Ad hoc. Jadi penanganan kode etik
kode etik, sumpah janji, integritas, kemudian perilaku bagi jajaran badan ad hoc itu diatur di dalam KPP 337. Karena DKPP tidak melakukan pemeriksaan terhadap PPK maupun badan ad hoc yang lainnya. Tapi kalau badan ad hoc yang lainnya itu dilaporkan bersama-sama dengan KPU dengan Bawaslu, itu tetap diperiksa. Maka dalam pemeriksaan biasanya kalau tidak dilaporkan, PPK-nya sebagai pihak terkait. Nah dulu DKPP tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan DKPP. DKPP dulu hanya melakukan pemeriksaan, menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, kemudian juga memutus ataupun memberi sanksi. Kalau dulu yang namanya kode etik itu peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi sekarang sudah ada peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dan ini berlaku bagi semuanya, termasuk juga jajaran sekretariat. Karena tidak sedikit juga jajaran sekretariat yang diberi sanksi dan dilaporkan dan diberi sanksi ketika dia terbukti bersalah, ketika dia terbukti melanggar etika. Banyak sekali. Di KPU ini kan paling banyak aplikasi. Waktu pencalonan masa pendaftaran PPK-PPS pada saat pemilu, itu yang kalau sekretariat yang melaporkan itu paling banyak operator Siakbar. Kemudian Kasubar SDM. Kalau pada saat proses verifikasi parpol itu yang dilaporkan itu operator Sipol. Selalu dilibatkan. Dan kalau terbukti maka banyak yang diberi sanksi. Bahkan kita rekomendasikan kepada Sekjen untuk dilakukan pemeriksaan secara internal. Maka dari itu teman-teman ini sebagai Divisi Hukum dan BSDM, saya selalu bertanya kepada teman-teman KPU di beberapa tempat. Pernah membaca PKPU tentang naskah dinas atau tidak? Pernah membaca tentang SOTK atau tidak? Pernah membaca tentang tata kerjanya itu tuntas apa enggak dibaca? Kemudian pernah membaca tentang PKPU tentang SPIP atau tidak? Sistem pengendalian internal pemerintahan. Itu hal yang paling penting bagi seorang divisi hukum, bagi seorang divisi SDM untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai ketua divisi. Karena kalau tidak mengetahui itu, ya bagaimana melakukan pengawasan internal, bagaimana menata SDM yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena teman-teman harus ingat, dalam proses sengketa dan kepemiluan ini semua namanya sengketa itu administrasi. Ketika di Bawaslu sengketanya itu ada dua jenis, ada sengketa administrasi, ada sengketa proses. Kemudian ketika itu nanti di hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi, namanya sengketa hasil pilkada. Maka data naskah dinas itu harus betul-betul teman-teman kuasai dan menjadi pedoman tentang pembentukan Satgas SPP. Tapi sekarang sudah ada PKP punya, itu di setiap dari rapor rapim divisi hukum provinsi itu selalu mendesak itu. Alhamdulillah saya senang ada itu. Tapi teman-teman kalau nggak menjalankan itu rugi betul. Karena untuk mengetahui terpang di dalam kantor isinya apa aja, cukup bacanya SPP kalau SPP-nya tertib. Teman-teman bisa melihat siapa yang paling banyak menggunakan SPPD. Teman-teman bisa lihat kemarin sekretaris melakukan pengadaan apa barang, ada di sini semua. Apa yang dibantu oleh sekretaris di ruang MPHD itu, dengan ruang dinas MPHD Petarung ataupun pilkada itu ada di sini. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan apa namanya itu, kalau kata pemeriksa itu SPP itu sebagai jendelanya, dan sekaligus bisa melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran yang ataupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Teman-teman bisa tahu berapa sih kas kantor ini sisanya ada berapa dari MPHD, itu pun ada di sini. Kemudian teman-teman bisa menjaganya seperti ini. Hari ini seluruh Kasubag SDM hukum ya datang ke Jawa Barat selama 3 hari. Kalau teman-teman jeli pada setiap bulan melakukan proses pleno untuk SPP, itu teman-teman bisa melihat Kasubag kemarin ke Jawa Barat berapa hari. Itu teman-teman bisa lihat apakah dia menerima uang makan atau tidak. Kalau orang melakukan perjalanan dinas, berarti dia tidak boleh menerima uang makan. Betul nggak gitu? Nah ini. Karena dia sedang menjalankan perjalanan dinas, karena ada uang makan balik kan, hasilnya kan. Nah itu teman-teman bisa melakukan pencegahan dalam rangka untuk pemeriksaan
dalam pengurangan anggaran keuangan. Tapi kalau nggak periksa itu, waduh, saing benar. SPIP itu, ini saya kasih tahu, kalau teman-teman menguasai internal, itu teman-teman pasti disegani sama sekretaris. Tetapi teman-teman juga harus tahu, sebagai penyelenggara pemilu itu kita ini hanya diberi 3 hal tanggung jawab. 3 hal tanggung jawab yang diberikan kepada kita ini. Semua jajaran penyelenggara pemilu, mau Bawaslu, mau KPU, mau PPK, PPS, Panwascam, termasuk jajaran sekretariat, 3 hal ini tugas, kewenangan, dan kewajiban. Secara hierarkis tentu berbeda, tetapi intinya tugas, kewenangan, dan kewajiban. Dan jangan pernah teman-teman itu mengambil kewenangan jajaran sekretariat. Tugas, kewenangan, dan kewajiban itu sudah ada tupoksinya masing-masing, sehingga tidak bisa sambil mencampuri dan tidak boleh sambil mencampuri. Ini pedoman beracara di DKPP ini macam-macam isinya, mulai dari tata cara pengaduan, tata cara verifikasi, kemudian sampai dengan proses sidang pemeriksaan, sampai dengan pleno dan pembacaan putusan. Ini tata cara yang diatur dalam pedoman beracaranya di KPP. Kemudian ada lagi peraturan DKPP nomor 5 tahun 2017 yang telah diubah menjadi peraturan DKPP nomor 1 tahun 2019. Ini tentang tim pemeriksa daerah. DKPP ini tidak punya jajaran struktural daerah, hanya memiliki tim pemeriksa daerah yang terdiri dari 2 orang anggota KPU, 2 orang anggota Bawaslu, dan 2 orang dari unsur masyarakat. Ternyata setelah saya jadi KPP, saya pikir jadi KPU itu berat gitu ya. Ternyata di KPP lebih berat, itu saya merasakan lebih berat sekali. Karena apa? Karena kalau tidak ada pasukan, tapi di KPP ini sebenarnya menerima pengaduan dari Bawaslu yang punya pasukannya 514 kabupaten kota. KPU punya 514 kabupaten kota, 38 provinsi, dikali 2 sebenarnya. Kalau itu serentak, setiap daerah itu serentak, kasih karena dilapornya hari Sabtu, berarti hari Senin 14 laporan yang masuk. Kalau itu serentak dilakukan laporan serentak. Tapi kalau kita proses di pilkada ini, teman-teman wajib mentaati dan menjalankan putusan itu selama-lamanya 3 hari. Jadi di KPP ini bisa melakukan penyelidikan. Tetapi dikunci di KPP ini pasif. Bagaimana pasif KPP bisa melakukan penyelidikan? Ketika DKPP menerima pengaduan, bisa melakukan penyelidikan. Tetapi kalau tidak, ya tidak bisa. Kita hanya menerima pengaduan. Tidak bisa melakukan seperti hal yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai informasi awal atau temuan. Tidak bisa. Kalau Bawaslu dapat informasi awal dari WA saja, Bawaslu itu dapat info dari berita online saja itu bisa dia telusuri sebagai informasi awal. Kalau di KPP tidak. Di KPP bersifat pasif. Kemudian di KPP ini nggak sama juga seperti KPU. Kalau KPU ini setiap tahapan dia harus menyampaikan informasi terupdate ke publik. Kalau KPU tidak. Kalau Bawaslu di KPP tidak. Di KPP justru dilarang memanfaatkan perkara itu untuk popularitas pribadi. Jadi mana pernah di KPP ada di Prime Times ataupun di talk show, di televisi, tidak pernah menyampaikan putusan kepada pihak terkait. Jadi tidak ada pernah di KPP itu untuk bicara terkait dengan hasil putusan itu tidak mau komentar. Nah kemudian di KPP ini kalau teman-teman mau melihat sidang pemeriksaan itu di KPP memberikan informasi live itu melalui YouTube atau Facebooknya di KPP. Jadi semua pemeriksaan itu dilakukan secara transparan dan terbuka. Tetapi DKPP melakukan sidang pemeriksaan tertutup kalau terkait dengan pengaduan asusila dan pelecehan seksual. Nah, kenapa mau laporan ke DKPP ini kayaknya lambat gitu? Sebetulnya bukannya lambat, tapi DKPP keterbatasan juga, terbatas SDM-nya, terbatas semuanya. Jadi laporan ke DKPP itu pada saat pemilu kemarin pasca 14 Februari itu laporan ke DKPP itu sehari bisa 18, bisa 14, paling sedikit itu 7. Nah sekarang sampai dengan Agustus ini laporan ke DKPP itu kurang lebih ada 400, sudah 480-an, hampir 500 laporan kait dengan hasil dari penyelenggara pemilu ini kemarin. DKPP memberi kesempatan untuk pengadu itu ketika dia dinyatakan belum memenuhi syarat. Jadi tahapan itu pertama menerima pengaduan, verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual. Verifikasi administrasi ini kalau tidak lengkap kita kembalikan, kecuali kita beri kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak bisa melengkapi selama 7 hari kerja, ini bedanya dengan KPU. Kalau KPU-nya harinya adalah hari kalender ya. Kalau 7 hari kerja tidak melengkapi maka dinyatakan gugur.
dan pengadu bisa membuat laporan baru. Kemudian verifikasi material pun seperti itu. Verifikasi material ini yang paling alot dan lama, karena ini butuh kajian hukum, kemudian melakukan pemeriksaan apakah pengaduan ini pernah diputus oleh DKPP atau apa tidak. Oke, DKPP itu menerima pengaduan, itu kita sifatnya itu efektif, murah, efektif, efisien, murah, dan cepat. Jadi pengaduan kita ini bisa melalui aplikasi Siatik, kemudian bisa melalui email, kemudian bisa melalui pos, bisa juga diantar langsung ke DKPP. Nah, kemudian bisa juga pengaduannya melalui Bawaslu. Jadi teman-teman jangan baper kalau misalnya diperiksa Bawaslu karena ada juga pelanggaran etik. Tetapi hal yang perlu teman-teman catat, Bawaslu tidak boleh memberikan sanksi etik kepada KPU dan jajarannya. Bawaslu itu hanya bisa memberikan sanksi etik kepada jajarannya saja. Jajaran di Bawaslu, Panwascam, PKD sampai dengan pengawas TPS. Kalau Bawaslu menerima pengaduan terhadap jajaran KPU, misalnya badan etiknya KPU, Bawaslu merekomendasikan dan menyuruh KPU untuk melakukan pengawasan pemeriksaan secara internal. Nah, ini yang diatur dalam 337 tadi, 337 tahun 2020. Pemilu kemarin kita serius sekali dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini sedang berbicara tentang etika. Semua bicara tentang etika, tapi tidak banyak juga orang yang tahu bahwa kita memiliki TAM MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa ini diatur dalam TAM MPR nomor 6 tahun 2001. Ini landasannya terbentuk untuk terbentuknya Dewan Etik melalui semua lembaga negara maupun lembaga profesi. Karena di KPP melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi material. Nah, dalam proses ini banyak yang rontok, banyak yang berguguran. Jadi belum tentu. Dan misalnya dari 36 misalnya 10 yang dilakukan sidang pemeriksaan, jumlah teradunya itu bukan 10. Jumlah teradunya tergantung berapa orang yang diadukan. Maka dalam satu pengaduan itu di KPP itu melihat satu pengaduan bisa 10 orang, bisa 12 orang, bisa 20 orang. Bahkan pernah di salah satu kabupaten teradunya itu 84 orang. Yang diadukan itu Bawaslu, KPU, dan semua PPK dan Panwascam. Jadi sangat kelima itu kan pertama kan surat. Sudah itu teman-teman itu kadang-kadang lupa, absen nggak ada. Kemudian sudah ada absen, kadang-kadang tidak ada notulen. Kemudian sudah tidak ada notulen, berita acara nggak tanda tangan. Sepengetahuan saya, yang namanya KPU Bawaslu itu nggak ada ceritanya, ada walkout kemudian tidak tanda tangan berita acara. Sepengetahuan saya seperti itu. Karena ini bukan persoalan politik, bukan persoalan politis, tapi persoalan administrasi. Kalau teman-teman memahami sebenarnya, ketika terjadi perbedaan, itulah gunanya ada notulensi yang mencatat siapa yang ngomong apa, siapa sikapnya seperti apa, itu ada notulensinya. Ketika itu menjadi keputusan, dia wajib tanda tangan. Nggak ada ceritanya hasil pemilu ditandatangani 3 orang. Tidak ada cerita. Persoalan ada pendapat yang berbeda, itulah adanya gunanya notulensi tadi. Ada yang mencatat siapa yang berpendapat apa, siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, itu dicatat di situ. Nah, ketika ini menjadi persoalan etik, itulah yang kita tindak. Maka hati-hati betul menjalankan kewenangan itu. Hati-hati betul. Jangan sampai teman-teman itu lalai, yang menjadi kewenangannya tidak dilaksanakan, justru kewenangan lain yang dilaksanakan. DKPP menerima laporan pengaduan PPK itu kita kembalikan ke Bawaslu, kita kembalikan ke KPU. Kalau menerima laporan Panwascam itu kita kembalikan ke Bawaslu. Kalau menerima laporan PPLN itu kita serahkan ke KPU, tapi KPU tidak bisa memberhentikan. Itu maksudnya ke KPU, ke DKPP untuk melakukan pemberhentian. Jadi sifatnya itu pemberhentian sementara. Jadi tata cara penanganan pelanggaran etik terhadap badan yang di dalam negeri dan yang di luar negeri itu berbeda. Yang pertama itu ketuanya Prof. Jimli tahun 2012 sampai 2017. Dan kedua itu ketuanya Dr. Harjono. Tapi beliau berhenti 2 tahun karena diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK. Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Muhammad ketuanya. Dan ini yang periode ketiga di KPK. Dan periode ini periode paling murna dari periode sebelumnya. Apa yang membuat saya menyatakan DKPP beliau ini paling murna? Karena sejarahnya terbentuk DKPP, baru ini DKPP memiliki dewa dan dewi. Alhamdulillah kita telah melaksanakan proses pendaftaran
masih ada menyisakan beberapa problem lah ya di beberapa daerah yang berkaitan dengan ada paslon yang meminta partainya dikeluarkan dari partai pengusung, ada situasi ya calon tunggal yang kira-kira jumlahnya 44 daerah yang KPU partainya masih dipertanya kenapa harus diperpanjang, padahal ketentuan undang-undang jelas kenapa satu diperpanjang, karena situasinya kalau dia tidak memenuhi syarat maka tidak ada calonnya. Ya ketentuan undang-undang memang sudah harus diikuti, tapi memang ada beberapa problem dalam PKPU kita itu yang situasinya jadi kontradiktif. Satu sisi kita dilarang untuk menarik dukungan terhadap calon yang sudah didaftarkan, tapi selain ada calon persoalan, ada calon tunggal yang memang dia tidak borong seluruh suaranya kan gitu. Ada beberapa satu dua partai yang ditinggalkan dengan suaranya masih tersisa, makanya perpanjangan dilakukan. Ada beberapa kendala juga yang kita hadapi kemarin dalam situasi akun di Silon yang hampir kalau pakai Gmail nggak bisa kan, harus pakai Yahoo ataupun pakai akun lain yang di luar Gmail. Tapi alhamdulillah so far pelaksanaannya berjalan lancar, tinggal menangani beberapa masalah yang kaitan dengan calon persoalan yang harus ditunda sampai 3 hari, lalu yang kedua beberapa kasus tadi misalnya yang penarikan dukungan dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan evaluasi, sebenarnya ya Jawa Barat termasuk daerah yang secara kapabilitas dalam penanganan terbaik. Jangan dilihat misalnya pasca bisa jengkal lalu diterima lagi bandingnya lalu lanjut lagi, tapi dalam penanganannya clear gitu. Clear dalam arti ya situasi dalam pembelaan hukum, misalnya kita sebagai KPU, sebagai termohon sudah merasa yakin terhadap jawaban kita, alat bukti kita, tapi lagi-lagi kan majelis untuk punya pendapat lain. Nah, bagaimana sebenarnya yang titik evaluasi kita dalam tahapan PHP kemarin itu adalah bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan alat bukti dan keterangan jawaban yang dipastikan bahwa itu dapat membela kita. Nah, cuman kita tahu bahwa ada fakta-fakta yang memang soalnya kita ini udah nggak bisa membela diri kita. Nah, itu fakta kan, nggak bisa membela diri itu karena memang terjadi kekeliruan di bawah, dengan KPU kita bermasalah. Ya akhirnya tetap kita harus berargumentasi terhadap bahwa yang kita lakukan adalah benar. Beberapa catatan kita misalnya Jawa Barat ya masih ada misalnya penyiapan sanksi yang kurang maksimal dari kita gitu. Yang kedua ada beberapa keterangan yang ketika majelis bertanya teman-teman tidak siap misalnya untuk menjawab. Nah itu tuh beberapa titik fatal. Kalau berkaitan dengan jawaban relatif semuanya aman. Makanya ke depan Bapak Ibu sekalian, nah kita juga akan menghadapi perselisihan hasil pemilihan. Kalau berkaca pada tahun 2020 kemarin misalnya, sengketa di NKI yang berkaitan dengan PHP ini tidak hanya menyoal hasil, mayoritas menyoal proses. Nah di tahapan pencalonan kita ada beberapa pasal-pasal yang mungkin saja itu akan berakibat terhadap perselisihan. Makanya mitigasi yang kita lakukan yang wajib kita teliti adalah pertama tentunya sebelum adanya administrasi perlu kita bicarakan dulu permasalahannya. Misalnya di tahapan pencalonan mungkin aja orang bermasalah ijazahnya, mungkin saja orang bermasalah kesehatannya, mungkin ada persyaratan calon yang dinilai bermasalah. Kita bisa memitigasi resiko dengan meminjam tangannya Bawaslu untuk memudahkan kita mengambil keputusan. Sangat mungkin aja kita dinilai ketika posisi kita ragu atau tidak ketemu dalam mengambil keputusan. Ataupun kita juga bisa memastikan bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dalam obrolan kompromi dengan Bawaslu. Ini untuk administrasi. Beda hal sengketa. Sengketa ini sangat mungkin lah Bapak Ibu terjadi beberapa daerah terhadap calon yang tidak memenuhi syarat. Misalnya ya kita tahu bahwa proses pencalonan mendekati proses pendaftaran. Mungkin saja tidak seluruh administrasi syarat calon yang dilengkapi dan
gitu. Situasi sekarang ya semua orang memantau KPU, publik memantau, paslon saling memantau, sangat itu terjadi. Jadi kayak sekarang misalnya kalau dilihat administrasinya kurang, salah calonnya, pasangan pencalonan relatif salah calonnya kurang, segera untuk mendorong pasangan calon melengkapi gitu. Terutama ada masalah berkaitan dengan misalnya piutang, gitu ya. Terus berkaitan dengan status dari pengadilan misalnya begitu, dan persyaratan-persyaratan yang mungkin belum terpenuhi oleh si pasangan calon. Nah, berkaitan adanya sengketa ya terhadap calon yang tidak memenuhi syarat, yang diputus tidak memenuhi syarat, tidak ditetapkan, lalu muncul sebuah sengketa. Pada prinsipnya sebenarnya kalau Bapak Ibu memiliki anggaran yang mungkin untuk menghayat layak, silakan itu bisa dipakai. Silakan bisa dipakai. Maksudnya kapal bisa koordinasi dengan kapal jadi misalnya komisi apabila ada sengketa nanti sampai PT Tun misalnya gitu. Tapi kalau untuk penanganan di Bawaslu misalnya ya cukup Bapak Ibu sebagai pemohon yang datang ataupun sifatnya konsultasi. Bisa juga kalau punya anggaran konsultasi hukum sangat mungkin, tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran KPU sekalian. Ya pada prinsipnya apabila anggaran itu ada bisa digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagai mestinya. Nah dalam hal PT Tun kita melihat misalnya ada situasi yang kalau dia masuk sengketa PT Tun, ini durasinya misalnya 15 hari di PT Tun lalu kembali di Mahkamah Agung, kalau dia misalnya mau melakukan banding dan total sekitar 35 hari lah ya. Nah 35 hari misalnya jadi durasi Agustus September ya penetapan ya lumayan juga memotong hampir 1 bulan masa priorisasi mereka masuk dalam tahapan pencalonan. Ini yang lumayan repot karena tahapan kita semakin sempit kira-kira begitu. Makanya menghindari adanya sengketa, menghindari adanya administrasi, maka penting untuk memitigasi terhadap pasangan calon yang memang dia tidak berusaha maupun dengan Bawaslu-nya. Itu. Yang kedua berkaitan dengan perselisihan yang akan kita persiapkan. Bapak Ibu nanti akan diminta oleh MK ya kalau Jawa Barat di gelombang 4 lagi. Gelombang 4. Ya, saya minta Bapak Ibu sekalian mengikuti sampai selesai. Kenapa? Karena kami juga diminta waktu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pintar, tidak perlu ikut, saran saya turunkan egonya dulu. Ikuti acara ini. Jangan kasih komisioner ikut, komisionernya jangan jalan nama Safari. Baiknya komisionernya ikut sampai selesai. Ya, ini reminding aja. Mungkin Bapak Ibu pernah di dokter, pernah di Bawaslu, tapi sebagai reminding aja. Karena di dalam terakhir pelatihan, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, ya kita belajar membuat jawaban, kita belajar membuat daftar alat bukti, kita belajar menyusun alat bukti gitu. Yang itu juga dihadiri oleh pembicara yang kompeten dan dipastikan Pak dan hal-hal yang lain misalnya dalam hal penjagaan kita terhadap kotak suara. Nah, kita menilai bahwa kotak suara yang disusun ya sebelum digunakan rapi, tapi ketika sudah digunakan disimpan di gudang sangat tidak rapi. Misalnya banyak keterlambatan untuk KPU Kabupaten Kota memberikan hasil misalnya, apalagi sekarang insya Allah juga tetap pakai sirekap. Ini ada cerita lagi soal sirekap juga problemnya banyak. Nah, yang harus dipikirkan ini dalam kita mempersiapkan ya, seluruh potensi kalau daerah kita ada perselisihan hasil, maka penyimpanan logistik yang berkaitan dengan kotak suara itu harus serapi mungkin, minimal dia tersusun sesuai dengan ketentuan, misalnya sesuai dengan kelurahan dengan jumlah nomor yang jelas. Misalnya kasus Banten yang paling sangat mengumpul dan jadi perhatian banyak pihak, misalnya dari seluruh hasil ada hasil satu partai politik yang hilang, misalnya kan begitu, ya kan? Terus ada beberapa lain yang misalnya ada orang yang berubah hasil dalam sirekap gitu. Nah ini yang penting sebenarnya untuk kita mitigasi. Kalau situasi pemilu mungkin sentra orang berpusat terhadap nasional,
Kalau dalam situasi pilkada, pengalaman Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami PHK atau pengalaman kami dulu di Bawaslu waktu 2020 itu keributan lokalnya itu tinggi sekali, Bu Ibu sekalian. Tinggi sekali. Jadi ya karena apalagi calonnya banyak, selisihnya sedikit, maka konsentrasi kelompok masyarakat terhadap patronase pasangan calon itu lumayan tinggi. Jadi penting kiranya segala macam resiko yang mungkin akan disualikan, itu harus diselesai selama tahapan berlangsung. Yang saya bilang tadi, pencalonan selesai dan bisa sengketa. Kalau administrasi ada koreksinya, sengketa melihat. Tapi sebelum ada sengketa, dimitigasi dengan pasangan calon dengan Bawaslu-nya. Dalam hal terkendala komunikasi dengan Bawaslu-nya, dengan senang hati sebenarnya kami membantu komunikasi tersebut. Gitu, karena pada prinsipnya, ya untuk pelaksanaan pilkada ini ya, posisi Bawaslu itu jangan juga dikira sebagai ya tukang ngata-ngatain, misalnya tukang ngawasi gitu di belakang. Mungkin yang mantan Bawaslu ini bisa lebih untuk memastikan bahwa mereka hadir juga bisa menolong kita dalam situasi tertentu gitu. Yang saya bilang tadi misalnya butuh tangan Bawaslu untuk memutus dalam hal administrasi misalnya begitu. Dalam hal sengketa pasangan calon, ada norma yang diperdebatkan, bisa juga lewat sengketanya gitu. Sampai dengan misalnya, kalaupun harus ke PT UN, tetap kita hadapi. Dan prinsipnya, KBRI akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam hal penanganan di PT Tun. Nah, yang saya bilang tadi, kalau begitu cara bisa dilakukan. Hal yang lain misalnya dalam proses kampanye juga relatif tidak begitu ada risiko ya terhadap potensi misalnya adanya permasalahan yang berpotensi hasil. Nah, tinggal menjelang pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi ini yang benar-benar dijaga. Bahwa pada prinsipnya, apabila terjadi permasalahan dalam pemungutan suara yang berkaitan dengan data pemilih, ini penting untuk dilakukan perbaikan. Ya kita nggak tahu misalnya nanti pas KDP ditetapkan lalu paslon menyoal, sangat mungkin saja menyoal misalnya terhadap jumlah BPK yang dinilai angkanya tinggi. Orang akan melihat bahwa kalau DPK-nya tinggi, maka pemutakhirannya tidak akurat. Dan simpelnya itu ada orang membaca misalnya. Kalau ada pemilih pindahan dengan angka yang tinggi, dipastikan apakah ini benar pemilih pindahan memang dia pindah berdasarkan kebutuhannya atau ada mobilisasinya. Nah, itu penting untuk kita mitigasi. Hal-hal yang lain yang perlu sama-sama kita perhatikan adalah pengolahan dana hibah yang terakhir. Karena ya pasca 2020 sangat tinggi banyak juga temuan-temuan yang juga menjadi persoalan kita. Makanya pengolahan dana hibah itu perlu Bapak Ibu juga bertanggung jawab sebagai divisi yang memang mengawasi pengawasan internal. Mungkin itu sedikit dari saya. Nanti kita bisa berdiskusi. Mohon maaf ada di luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Bang Tahir.